saat ini kita akan belajar menentukan analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama yang kita siapkan ialah siapkan data yang akan kita analisis. Selanjutnya, kita siapkan programnya, yaitu aplikasi SPSS seperti ini. Yang pertama, untuk memulai akan membuat variabel terlebih dahulu di SPSS ini. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X di sini ialah skor PR1 dan variabel Y adalah skor PR2. Nah, kemudian kita lanjut. Kita ketik di sini PR1, kemudian PR2. Selanjutnya dua variabel ini yaitu numerik. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan jenis data yang akan kita gunakan. Di sini karena ini adalah skor, maka ini jenis data interval yang dalam hal ini di SPSS diistilahkan dengan scale. Kemudian kita klik scale di sini. Nah, setelah ini siapkan scale di sini. Kemudian kita akan memasukkan data ke aplikasi SPSS. Nah, kemudian kita ambil data, lalu kita tinggal blok dan copy semuanya. Kemudian kita klik. Kita sudah klik, lihat di sini ya teman-teman, ada data. Ini adalah data PR1 dan PR2 dari 15 orang siswa. Nah, untuk analisis hubungan atau korelasi antara kedua kelompok, data ini atau PR1 dan PR2, analisis yang cocok untuk ini ialah person product moment coefficient. Nah, sebelum kita mulai, buat dahulu beberapa informasi seperti ini. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Seorang guru ingin meneliti hubungan antara skor yang diperoleh siswanya dari PR yang pertama dikerjakan dan skor PR yang kedua dikerjakan. Ia ingin mengetahui apakah bila siswa mendapatkan skor tinggi di PR1, siswa tersebut juga akan mendapatkan skor tinggi di PR2 atau sebaliknya. Nah, gunakan uji korelasi person product moment coefficient. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hipotesisnya, yaitu ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, untuk hipotesis 0 tidak ada hubungan antara skor PR1 dan skor PR2. Nah, kemudian untuk hipotesis alternatif ada hubungan antara skor PR1 dan skor PR2. Nah, selanjutnya kita lihat syarat pembuatan keputusan. Yang pertama, cek keputusan yang pertama yang menolak H0 dan yang kedua ialah gagal menolak H0. Jika nilai signifikasi nilai P lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka HO ditolak. Sebaliknya, jika signifikasi lebih besar dari 0,05 maka HO gagal ditolak. Nah, baik, untuk hasil analisisnya kita akan isi dari yang kita dapatkan di SPSS nanti. Kemudian kita akan buat keputusan dan kesimpulan. Baik, kita langsung kembali ke SPSS. Oke. Untuk memulai, kita klik analyze, kemudian kita cari correlate. Di sini selanjutnya kita klik covariate, kemudian kita masuk ke dua variabel ini. Kita klik ke sebelah kanan. Oke, kemudian kita klik ke sebelah kanan. Kemudian teman-teman sudah lihat di sini ada pilihan untuk jenis analisis, itu Friend, Kandaulan atau Spearman.
sebagai informasi varian ini cocok digunakan untuk data yang berbentuk interval. Sedangkan kalau Candace atau Spearman ini bisa digunakan untuk jenis data yang berbentuk original atau P ranking, lalu kita klik OK. Maka hasilnya akan muncul. Nah, hasilnya muncul, kita tinggal copy kemudian kita masukkan ke file Word. Nah, yang tadi kita akan taruh di sini. Hasil analisisnya inilah hasil dalam bentuk tabel. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama nilai yang pertama. Yang ini, kemudian nilai yang berikutnya, yang ini. Oke. Nah, kemudian yang pertama Thiessen correlation yang di sini menunjukkan 0,631. Nah, diistilahkan dengan nilai R atau koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Nah, selanjutnya kita akan nilai R ini seringkali ditulis dengan simbol seperti ini. Seperti R, X, Y sama 0,631. Nah, ini adalah kuatnya korelasi antara dua variabel tersebut. Nah, ini teman-teman yang kita tulis di sini yang kuatnya korelasi. Nah, selanjutnya yang kedua ini signifikasinya ini disebut dengan nilai signifikasi atau nilai T. Nilai T di sini 0,12 kita sudah dapat hasilnya. Sekarang nilai P-nya kita akan bandingkan alfa 0,05. Oke, kita akan bandingkan dengan nilai alfa 0,05. Nah, oke. Selanjutnya kita taruh di bagian keputusan. Nah, alfa 0,05 jika dibandingkan dengan nilai 0, maka nilai P itu lebih kecil dari alfa. Jika kita tulis di sini, kita tulis di bagian keputusan karena nilai signifikannya itu 0,012 lebih kecil dari dari 0,05. Maka oke, kita pindah ke atas tadi itu, maka HO tidak, maka karena nilai signifikasinya 0,012 lebih kecil dari 0,05, maka H0 nya ditolak. Nah, selanjutnya kita akan menulis kesimpulannya. Karena HO ditolak, itu berarti maka kita akan mendasarkan kesimpulan pada hipotesis alternatif N. Nah, di sini kita kembali ke atas. Hipotesisnya di sini hubungan antara skor PR1 dan PR2. Skor kemudian jadi kita tulis kesimpulannya ialah ada hubungan antara skor PR1 dan skor PR2. Nah, karena di sini terlihat nilai R-nya ini adalah nilai yang positif 0,0631. Jadi kita bisa mengatakan bahwa hubungan atau korelasi yang terjadi ialah korelasi positif.
Jadi kita tambahkan di sini ada hubungan atau korelasi positif antara skor PR1 dan skor PR2. Dengan kata lain, apabila siswa mendapatkan skor tinggi pada skor PR1, maka di PR2 mereka cenderung juga mendapatkan skor yang tinggi. Sebaliknya, mereka mendapatkan skor rendah PR yang pertama, maka di PR yang kedua mereka juga cenderung mendapatkan skor yang lebih rendah. Nah, itu cara menentukan analisis korelasi menggunakan aplikasi XPXS. Cukup sekian, terima kasih.